gambarannya hari Senin akan dibagikan formulir persetujuan yang akan diambil masing-masing orang tua murid. Itu ada persetujuan dan menyetujui dan tidak menyetujui untuk KBM di semester 2 masuk atau tidak gitu anaknya. Dan akan dikembalikan pada saat pengambilan rapor. Jadi tadi mengenai pembelajarannya ada pembatasan jumlah anak, terus jarak bangku, kemudian sesi, ya jumlah jamnya, jumlah pembelajarannya atau jumlah jam belajar. Kemudian pulang juga bergiliran. Kalau jika ada anak yang memang belum selesai tugas, mungkin ada penugasan di rumah ya. Kemudian mungkin pada saat penjemputan Pak harus online gitu kali ya, atau jadi langsung dijemput langsung pulang gitu ya. Ya, Bapak Ibu dan Mama sekalian, untuk penjemputan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalnya kelas 1, 2, 3 itu jemputnya jam 10, maka jam 10 datangnya atau lebih sebelum jam 10. Nah, kemudian 4, 5, 6 jangan jam 10 tapi datangnya jam setengah 11. Jadi seperti itu. Kecuali yang anaknya 3 atau 2 itu boleh silakan sekaligus datangnya. Kalau anaknya memang datangnya hanya 1, maka penjemputannya itu langsung dijemput. Jadi kita masih menunggu aktivitasnya. Mengenai penjemputannya juga disesuaikan dengan jam pulangnya. Jadi tidak ada pengumpulan orang yang banyak. Tadi lebih dipantau dengan ada guru pendamping ya di kelas kecil. Kemudian untuk makanan juga ya, makanan. Jadi yang guru pendamping ini benar-benar memperhatikan anak, tidak boleh makan bareng, berarti di meja kan harus sendiri-sendiri gitu ya. Harus sendiri-sendiri, nggak boleh. Jadi kalau untuk istirahat ya. Kalau makan di sekolah, ini silakan boleh makan di sekolah ataupun boleh makan di rumah. Jadi kalau yang memang kondisi perutnya memang nggak tahan lapar, ya kan ada yang nggak tahan lapar ya, boleh makan di rumah gitu. Kalau saya bawa bekal. Tapi kalau memang kondisi perut yang nggak tahan laparnya itu, maka boleh silakan bawa bekal. Sebelum pulang nanti guru dikasih waktu untuk makan bekal yang sudah dibawa. Itu tetap kalau kelas kecil tetap nanti pengawasannya guru bidang studi, bantuan guru bidang studi, tentunya di jam kosong yang ngajar itu membantu kelas 1 untuk membantu mengawasi supaya anak itu tidak lari-larian, tidak bercanda atau tidak kurang masker, tidak kurang makanan dan sebagainya. Lebih fokus ke materi ya. Ya. Jadi pembelajaran itu hanya fokus ke materi. Bagaimana nih mama-mama, masih ada bertanya? Silakan, masih dikasih atau diberi kesempatan. Jadi sambil menunggu keputusan di atau Pemda ya Pak, kita ke orang tua mempersiapkan tadi dengan adanya persetujuan atau formulir persetujuan atau tidak persetujuan. Walaupun nanti di semester 2 Pemda tidak mengizinkan, ya kita tetap pembelajaran masih online. Begitu. Ada lagi Pak? Jadi mama semua tetap kita menunggu
pengumuman dari Pemda atau pemerintah daerah. Kemudian kita sudah musyawarah ini, musyawarah untuk semester genap. Kalau memang Pemda belum mengizinkan, maka tetap kita menggunakan PJJ. Tapi kalau sudah Pemda sudah mengizinkan, maka kita punya dasarnya dari surat pernyataan orang tua yang masuk, ya. Itu sebagai kita kumpulkan di guru kelas masing-masing. Jadi nanti surat itu menjadi bukti bahwa ini sudah ada persetujuan dari orang tua ketika sudah diizinkan masuk, ya, sudah diizinkan masuk, sudah ada persetujuannya. Jadi kita memang tetap menggunakan protokol kesehatan, tidak ada jam istirahat, karena kalau ada jam istirahat kan cenderungnya anak kan berlari dan seterusnya, ya. Jadi ya, sepertinya sih nggak ada pelajaran olahraga di lapangan. Ya. Ekskul juga ada. Untuk pelajaran olahraga itu seperti memang belum ada, belum diadakan, ya, hanya masih sebatas teori. Kalau untuk pelajaran olahraga, jadi teorinya mungkin anaknya nanti diatur yang mau olahraga, ya, sama guru olahraganya walaupun sebentar dengan pengaturan jarak dan seterusnya, ya. Nah, tentunya olahraganya tidak menggunakan alat mungkin, ya. Jadi nanti diatur lagi jamnya sama guru olahraga. Misalnya anaknya yang keluar 55 dulu dan seterusnya, nanti bisa diatur. Tentunya tidak menggunakan alat-alat olahraga sehingga tidak bertukar. Ini mungkin sudah ada gambaran, Pak. Tadi sudah ada 3 nanya yang mungkin mewakili para orang tua mengenai yang tadi tidak setuju, sudah dipertanyakan, sudah ada yang nanya gitu, Pak. Jadi sebagian besar sudah ada gambaran untuk pembelajaran di semester 2. Bagaimana, Mak? Sudah cukup ini pemaparannya atau masih ada yang mau bertanya nih? Masih kasih kesempatan lagi, Pak, ya? Bu Endah. Misalnya kalau misalnya jadi, terus dari pihak sekolah itu ada nggak guru-gurunya atau petugas sekolahnya, maaf nih kalau misalnya ada rapid test atau apa itu diadakan gitu. Ya, tentang protokol kesehatan lah, yang tes itu memang sempat diperbincangkan, ya, untuk wilayah Kota Depok, tentang rapid test atau swab gitu, ya. Itu kita masih menunggu instruksi dari dinas pendidikannya. Jadi menunggu dari distriknya tentang kesehatan dari masing-masing peserta itu. Jadi itu yang juklaknya lah, petunjuk pelaksanaannya kita masih Desember atau di awal Januari. Kalau juklaknya itu sudah datang, yang mungkin itu di saat anak-anak masih libur sekolah, ya, juklaknya sudah ada, nanti kita akan sampaikan tentang bagaimana mekanisme kesehatan, cek kesehatan itu, ya, rapid test atau bagaimana. Nanti kita masih menunggu juknis atau juklak dari dinas pendidikan. Makasih Mama Alicia sudah diingatkan. Baik, Pak, tentang rapid testnya itu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Pemaparan dari Pak Nurdin. Jadi rapid test ini tidak hanya untuk guru, ya, Pak, tapi anak-anak juga termasuk gitu, ya. Kalau memang nanti ada. Iya, betul. Seperti apa? Baik, masih ada lagi kah? Atau cukup sampai di sini? Gimana?
Ibu komite gimana, ada masukan atau saran, barangkali ada yang mau disampaikan? Oh iya Mama, kalau ini masukan saja, kalau memang ada anak yang kesulitan dalam belajar, ya misalnya mau konsultasi langsung dengan gurunya, itu diperbolehkan. Kalau 1-2 anak itu ke sekolah tentunya tidak memakai seragam ya, itu diperbolehkan untuk konsultasi dengan guru kelasnya masing-masing. Ya, misalnya kelas 1 atau kelas 2 atau apa, nanti tentunya nanti pakai WhatsApp dulu, dikasih tahu guru kelasnya bahwa anak saya mengalami kesulitan dalam hal ke sekolah untuk konsultasinya. Konsultan tentunya didampingi. Jadi itu boleh kalau untuk 1-2. Tapi kalau untuk jumlah banyak dalam saat ini itu belum diperbolehkan. Ya. Seperti yang kemarin ada 1-2 yang masuk ya. Tapi ini kan kita sudah selesai ya. Sudah selesai pembelajaran, guru-guru juga sedang memulai mengolah nilai ya, karena ini rapotnya agak istimewa ya. Satu anak yang bisa 7 lembar, 6 lembar, 7 lembar, jadi butuh waktu banyak dalam mengolah nilai ini supaya tidak ada kesalahan. Karena biasanya itu kalau kita mengolah rapot itu bisa 2-3 kali dalam perbaikan. Jadi supaya tidak ada salahnya, prediknya, deskripsinya dan seterusnya. Hingga perlu telitian dari masing-masing guru dalam menyelesaikannya. Makanya ini saya adakan pertemuan ini di awal sebelum Senin depan itu. Jadi Mama mengantarkan tugas dari anak-anaknya. Kemudian nanti sudah selama Senin sampai Kamis itu nggak ada pelajaran lagi, sudah dianggap ujian di Senin tanggal 14 ya, tanggal 14 sampai tanggal 17 sudah tidak ada lagi supaya tidak ada kesalahan, dan guru-guru itu maksimal biasanya ada di sekolah untuk mengolah nilai itu, dan printnya pun pasti akan banyak menggunakannya. Nah, itu makanya butuh konsentrasi khusus dalam mengolah nilai. Ya. Demikian, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, mungkin dapat disimpulkan ya. Jadi untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar di semester 2 ini ada wacana membuka sekolah kembali. Tapi satu dikembalikan kepada dinas Pemkot Kota Depok. Kemudian tadi persetujuan kepada orang tua. Untuk teknis nanti seperti apa pembelajaran di semester 2 kita olah lagi ya Pak nanti. Jadi masih ada persiapan ini untuk di awal. Mungkin tadi akan ada formulir persetujuan yang akan diambil di hari Senin dan akan dikembalikan di hari Jumat pada saat pengambilan rapor. Mungkin dapat saya simpulkan, semoga kita diberikan kesehatan ya, kelancaran apapun itu urusan masing-masing di rumah atau di sekolah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah cukup Pak. Gimana nih Pak? Ibu komite ada tambahan nggak? Katanya di mana sih? Coba. Saya cuma mau menghimbau ya mama-mama dan Pak guru-guru, dalam hal belajar nanti kita ada kerjasama aja. Jadi kalau memang anak kita ada sedikit gejala sakit atau apa, lebih baik nggak usah datang ke sekolahan gitu. Jadi untuk menjaga anak yang lain supaya nggak tertular atau apa gitu aja. Jadi memang wali murid dan guru memang harus ada kerjasamanya. Terus guru juga memang harus agak tegas ya sama anak-anak yang misalnya ngumpul-ngumpul apa harus ditegur gitu. Saya kira itu aja sih.
Baik, Ma, terima kasih. Ma, terima kasih. Kemudian terima kasih juga tadi yang sudah bertanya, yang sudah memberikan saran demi kelancaran kita bersama. Akhir penutup ya. Udah. Alhamdulillah kegiatan hari ini atau rapat kali ini sudah terlaksana dengan lancar. Kemudian saran-saran ataupun dari mama dari Korlas, insya Allah kami tampung untuk dijadikan bahan evaluasi di pembelajaran semester 2. Mari kita tutup dengan penutup majelis, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tadi sekali lagi kita semua diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Kemudian terima kasih atas kehadiran mama-mama, komite dan Korlas serta guru-guru pada kesempatan kali ini. Ada yang mau disampaikan tambahan? Sudah. Ya, sekali lagi saya mohon kerjasamanya dari mama wali murid, ya, dari mama mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan ini segera berakhir dan kita belajar sebagaimana beraktivitas biasa, normal, ya, dan berharap kita semua saling mendukung, bersinergi, ya. Apabila ada satu permasalahan, satu trouble, ya, kita bicarakan baik-baik. Jadi saya mohonnya kepada mama semua, baik itu Korlas ataupun orang tua siswa, apabila di tengah perjalanan menemukan hal-hal yang tidak berkenan dan seterusnya, ya, mengharapkan tidak di media sosial atau di medsos, apalagi sampai pasang status gitu. Nah, lebih baik konsultasikan aja dengan guru kelas atau datang langsung ke sekolah. Insya Allah saya selama 1 minggu itu ada di sekolah. Dari Senin sampai Jumat itu insya Allah ada di sekolah, kecuali kalau saya ada rapat atau ada acara di luar, ya, seperti kemarin di diklat 23 hari itu 12 hari saya di luar, kemudian trainingnya saya di dalam dan seterusnya, itu insya Allah saya ada. Jadi apabila ada mau konsultasi dengan guru kelasnya silakan, dengan sekolah juga silakan, semua bisa dikonsultasikan. Demikian dari saya kembalikan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya juga cukup ya, tadi sudah ada penutup. Mohon bantuannya untuk diinformasikan lagi ke orang tua yang lain mengenai apa yang kita rapatkan hari ini. Akhirul kalam, saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indah, Bu Panurdin. Terima kasih semuanya. Izin lagi ya. Amin. Yang lainnya. Gimana?